Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang akan membacakan untukmu sebuah novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu, Mbak, karya Wafa Farha. Oh iya, buat teman-teman yang ingin meneruskan membaca novel Bilik Lain di Rumah Suamiku di YouTube, bisa teman-teman teruskan di channel YouTube novel Wafa Farha. Linknya akan saya bagikan di deskripsi, silahkan cek saja. Farahna mengerjap, tidak peduli kepalanya terlampau berat untuk bangkit. Sekuat tenaga menggerakkan tubuh, agar segera sadar dan memahami situasi yang tengah menimpanya. Suara derit pintu terbuka tadi semakin menggugah kesadaran bahwa sekarang ini ia sedang terjebak di kamar seorang lelaki. Susah payah membuka matanya, hingga kesadaran benar-benar kembali. Namun, rasa sakit kian nyata saat ia mendapati tubuhnya polos tanpa busana. Ia tarik selimut, bangkit dan meringkuk di ujung tempatnya terbaring. Lelaki yang ada di samping ranjang duduk mendekat. Karenanya gadis itu semakin erat memegangi selimut. Entah berapa bulir air yang jatuh ke pipi. Takut, menyesal, dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lakuin, Kak? Wajah lelaki itu datar, merapatkan kedua bibir, memikirkan kata terbaik untuk menjelaskan pada Farahna. Kakak minta maaf sebelumnya, Nak. Semua ini jebakan. Jebakan? Suara gadis itu seolah tercekat. Iya, teman-teman yang menjebakku. Mereka memberiku pil perangsang. Maaf jika ternyata kamu yang sedang bersamaku hari ini. Farahna menangis. Semudah itu mengucap maaf padanya yang kehilangan miliknya yang paling berharga. Apa kamu mau maafin aku? Walau bagaimana, Deo tahu bahwa gadis yang bersamanya adalah orang berada yang bisa membawanya ke jalur hukum. Tidak menjawab, gadis itu malah menangis sejadi-jadinya. Ia tahu lelaki yang bersamanya pasti berdusta. Tidak ingin berlama-lama, Farahna segera mengambil pakaiannya yang berserakan tanpa merapikan penampilan, meninggalkan lelaki itu dari tempat yang mengotorinya. Sebuah senyuman masam nampak di wajah Deo tatkala gadis itu pergi. Maaf, Nak, aku terpaksa. Johan yang sudah memasuki tahun kedua ada di universitas, memilih pulang ke indekos mahasiswa karena dosen yang mengisi hari itu ada agenda lain yang di luar sehingga tidak bisa hadir mengisi mata kuliah. Jarak yang tidak terlalu jauh antara kampus dan tempat ia tinggal membuatnya memilih berjalan kaki. Selain berhemat bensin, Johan bisa menyewakan motornya saat ia kuliah untuk temannya yang bekerja sampingan sebagai ojek. Maklum saja, kebanyakan mahasiswa di indekos tersebut berasal dari keluarga menengah ke bawah, sehingga beberapa dari mereka harus bekerja di luar jam belajar. Pria yang memanggul ransel kecil di tangannya itu mengulangi laju ayunan kaki tatkala melihat seseorang keluar dari kamar temannya. Deo, gadis cantik dengan pakaian setengah telanjang keluar ruangan yang hanya terbatas satu dinding dengan kamarnya. Darah ayu itu terlihat hancur, barangkali menyesal karena telah menyerahkan tubuhnya pada playboy semacam Deo. Sudah beberapa kali temannya itu membawa gadis ke kamar, meski baru ini ia melihat ekspresi kecewa pada sang pacar. Pantas saja Deo memilih gadis jelita itu. Sejak hari pertama seminggu lalu ia sudah mulai populer dan menjadi buah bibir di antara senior laki-laki. Bukan hanya cantik, Farahna yang pandai berkomunikasi juga mudah membaur dengan yang lain termasuk seniornya. Di lingkungan mereka, Deo dikenal sebagai lelaki tampan dan paling berada di antara yang lain. Tentu akan dengan mudah mendapatkan gadis-gadis cantik termasuk Farahna. Cepat juga Deo meniduri gadis itu, gumam Johan. Merasa bukan urusannya, Johan memilih diam seperti yang sudah-sudah ia lakukan. Tidak ada untungnya ikut campur urusan orang lain di sini di saat dirinya sendiri seringkali merasa kesulitan saat kiriman dari orang tuanya tidak mencukupi. Ia berjalan menuju kamar Deo tanpa peduli pada Farahna yang pergi dengan kepala menunduk.
Di dalam, Deo tengah merapikan pakaiannya. Telepon dari temannya membuat ia lupa untuk mengenakan pakaian kembali usai menggarap targetnya. Gila lu bro, ganti mulu ceweknya. Johan membanting ransel ke samping tempat ia duduk bersandar ke dinding. Deo hanya tersenyum masam. Gue pinjem duit dong. Gue harus kerjain beberapa makalah nih bro. Mana gue janji sama gebetan gue bakal traktir dia makan di kafe. Gebetan? Deo mengancing satu persatu ke meja lengan pendeknya, sekilas melihat pada pria yang menyandar pasrah di kamarnya. Iya, dia kan kerja di kafe. Gak enak kalau makannya di warteg lah. Laku juga lu bro. Deo geleng-geleng melihat kelakuan tetangga kosnya yang kerap meminjam uang itu. Ya udahlah, perlu berapa bro? Gak banyak, 300 doang buat bertahan hidup sampai tanggal muda. Oke. Sejak kejadian itu, Farahna memutuskan berpindah jurusan agar tidak lagi bertemu Deo ataupun teman-temannya yang barangkali terlibat menghancurkan kehormatannya. Bukan pindah universitas yang ia lakukan, sebab hal itu akan sangat kentara dan menimbulkan tanda tanya di tengah keluarga. Kembali mendaftar dan ikut ujian di kelas farmasi setelah sebelumnya sempat tercatat menjadi calon mahasiswa kedokteran. Di kelas farmasi, Farahna yang sering menyendiri membaca buku di perpus dan menjauhi teman-temannya dari SMA, bertemu dengan Mia yang akhirnya membuat keduanya dekat. Tahun berganti tahun, Farahna memilih menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Hijrahnya membawa pada banyak perenungan. Barangkali ini adalah hukuman dosa-dosa di masa lalunya. Bukan hanya pergaulan bebas tapi juga membuli gadis-gadis tak bersalah di sekolah. Dulu, bahkan ia sempat mengurung Rani di gudang sekolah. Untunglah seorang teman Farahna dalam gengnya yang masih punya hati melapor pada Farhan. Malam itu, seketika Farhan meminta Farahna pergi bersamanya ke sekolah. Sekitar pukul 10 malam, Farhan yang harusnya ada di klinik magang bersama teman-temannya meninggalkan tugas kampus. Rani yang ketakutan sendiri segera menghambur ke pintu begitu mendengar suara orang datang. Napasnya yang tersengal dan tangisnya kian pecah saat ada di hadapannya membuat Farhan iba. Jika saja ia bisa memeluk gadis yang ketakutan karena ulah adiknya itu pasti akan ia lakukan. Nak, seru Farhan pada gadis yang mengenakan piyama dan menunduk di belakangnya. Farahna berjalan mendekat pada Rani yang masih menangis sesenggukan. Minta maaf, titah Farhan. Farahna mengulurkan tangan. Ran, maaf ya. Bukan mengambil uluran tangan gadis itu, Rani malah memeluknya. Aku takut nak, aku takut. Hukum aku apapun, tapi jangan seperti ini. Tidak akan ada yang mencari atau menolongku. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rani bicara di pelukan Farahna dengan tangisnya yang masih berderai-derai. Kak, kamu yatim piatu, Ran? Gagap Farahna. Bibirnya seolah mengeja pertanyaan itu. Gadis yang rambut panjangnya tergerai hitam tanpa ikat rambut itu seketika matanya dipenuhi kaca-kaca. Ia yang dikenal si gadis Badung, tiba-tiba menitikkan air mata saat tahu gadis di pelukannya seorang yatim piatu. Kenapa dia tidak pernah bilang selama ini? Jika saja Farahna tahu tentu dia tidak akan sejahat itu pada Rani. Bahkan sudah hampir setahun Rani sering dibentak atau dikerjai oleh Farahna dan teman-temannya. Dari sinilah awal mereka semakin dekat. Farahna kerap membawa Rani ke rumahnya saat pulang sekolah atau di hari libur. Tidak berlama-lama sampai menginap. Sebab malam hari Rani harus menemani adiknya setelah seharian ditinggal sendiri di rumah terkadang dititipkan pada tetangga. Malam hari di rumahnya sendiri, Rani juga harus menggoreng kerupuk untuk diletakkan di kantin sekolah, selain membantu di sana saat jam istirahat sekolahnya. Pertemuan intens dengan kakak Farahna pun, yaitu Farhan, menumbuhkan perasaan-perasaan aneh pada diri Rani, seperti ABG yang mulai merasa rindu untuk sekadar melihat seseorang. Meski Farhan merasakan hal yang sama, namun takdir berkata lain. Selepas dari SMA, Rani jarang bertemu Farhan. Walaupun sesekali pria itu ke kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Sayang, Rani tidak menyadari itu karena kesibukannya di belakang. Hingga suatu waktu, Rani yang di jam istirahat siang akan pergi ke rumah Farahna memberikan sesuatu. Wanita itu melihat sosok Farhan tengah duduk di kafe.
Langkahnya berubah haluan saat akan keluar. Ia mengurungkan dan pergi ke meja Farhan. Waktu berjalan begitu cepat. Belum sempat Farhan menyatakan cinta, di hari yang sama Rani memberikan sebuah undangan. "Ah, apa ini?" tanya Farhan yang serasa tercubit saat melihat kertas dengan motif bunga-bunga disodorkan wanita yang sejak lama mengusik hati. "Pernikahan." "Iya," Rani menjawab malu-malu. Hancur sudah harapannya untuk bisa bersama wanita yang sudah lama ia kenal itu. Belakangan ia ketahui lelaki beruntung itu adalah Johan, seseorang yang dulu sempat menjadi juniornya. Lelaki itu baik di matanya. Sebelum pernikahan benar-benar terjadi, bahkan Farhan sempat bicara pada Johan, mengutarakan langsung bahwa ia pun menaruh hati pada Rani. Bukan untuk mengharapkan pria itu menyerahkan Rani, tapi agar menjaga hati wanita itu, lantaran selain diri Johan, ada lelaki lain yang juga mengingini bersanding dengan wanita lembut dan pekerja keras itu. Tidak ingin berlama-lama terpuruk setelah pernikahan Rani, Farhan akhirnya menghitbah Mia, wanita rupawan yang sering ia lihat jalan bersama Farahna. Setelah pernikahan sang kakak dengan Mia, beberapa pemuda bergantian datang melamar Farahna. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil menaklukkan gadis ayu itu. Dengan berbagai dalih, Farahna menolak untuk menikah. "Maaf mas, mbak, pak, bu, Farah masih ingin belajar lebih banyak sampai benar-benar mahir jadi terapis. Ilmu kedokteran belumlah cukup. Kalau nanti Farah nikah, sepertinya akan sulit menyesuaikan jadwal belajar. Belum lagi kalau Farah mengandung." Wanita itu duduk menunduk di tengah pembicaraan keluarga. Sesekali tangannya meremas gamis yang ia kenakan, menahan gejolak yang ia simpan sendiri di dalam dada. Sikap mengecewakan yang disambut tarikan napas panjang 4 orang yang duduk di hadapannya seolah mengintimidasi dengan tuntutan pernikahan. Di tahun yang sama, bahkan lebih dulu dari Farhan yang telah move on dari Rani, Johan telah menikah dengan seseorang yang sudah lama ia dekati dengan berbagai cara. 5 tahun bukan waktu sebentar untuk bisa meluluhkan hati wanita itu. Wanita mandiri dan pekerja keras selain ia juga sangat menawan. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal, tinggal serumah dengan Dewi, adik Rani satu-satunya yang semula membawa beban tersendiri buat Johan. Karena ia bukan hanya harus memenuhi kebutuhan makan dan pakaian adik iparnya, tapi juga biaya sekolahnya. Meskipun Rani juga bekerja, bertahun-tahun gadis remaja itu membuat Johan menyimpan perasaan tidak nyaman. Istrinya bahkan terpaksa di 3 tahun pertama memilih memasang alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan, dengan alasan ia perlu bekerja untuk memenuhi biaya sekolah Dewi. Hingga suatu ketika, Dewi yang sudah beranjak dewasa, dia yang sudah lulus SMA memilih tinggal di rumah kos dekat dengan universitas tempatnya menimba ilmu. Kesibukan membuatnya malas membuat masakan dan makan makanan sehat untuk tubuhnya. Ia yang sejak awal memiliki tipus tiba-tiba ambruk di tempat kerja. Rani yang kala itu sedang mengandung 4 bulan mendapat kabar tentang Dewi ikut merasakan imbasnya. Kekhawatiran pada Dewi membuat kondisi tubuhnya yang tengah ngidam memburuk. Bukannya dia menjaga Dewi yang ada di rumah sakit, justru ia diwajibkan bed rest di rumah. Sebab mengalami pendarahan kecil dari rahimnya. Untunglah janinnya masih bisa diselamatkan. Kejadian tersebut membuat Johan terpaksa memenuhi permintaan Rani untuk menjaga adiknya di rumah sakit. Dewi benar-benar lemah, muntah berkali-kali. Tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Dalam sehari cairan infus sampai 3 kali diganti. Di malam ketiga, Johan yang sedang sayang-sayangnya pada Rani karena sekian tahun menunggu akhirnya hamil, ingin menjaganya di rumah tidak diperbolehkan pulang oleh sang istri, lantaran Dewi lebih memerlukan penjagaannya. Entah kenapa rumah sakit terasa lengang. Di kelas nomor 3 semua ranjang pasien kosong. Usai memberikan obat yang dokter resepkan pada Dewi, Johan merebahkan tubuh di salah satu ranjang. Baru 1 jam matanya terpejam. Suara erangan rasa sakit mengganggu tidurnya. Saat membuka mata, Dewi menggigil kedinginan. Bukan kedinginan biasa. Lelaki itu segera bangkit mendekat, memegangi kedua tangan gadis itu agar tenang. Saat itulah matanya memperhatikan wajah gadis yang terkulai di hadapannya. Cantik juga.
Wajah Dewi yang pucat terlihat menggoda untuknya. Dengan bibir sensualnya yang tergigit menahan rasa tidak karuan yang menjalar ke tubuh. "Dew, kamu kuat." Mata Dewi terbuka. Tangannya yang digenggam erat membawa hawa aneh merasuk ke dalam hatinya. Lama keduanya berpandangan hingga nafsu merasuk dalam sekejap. Johan memeluk adik iparnya. Waktu di antara mereka seolah terjeda. Dada gadis itu bergemuruh dalam sakitnya. Perasaan damai dengan pelukan suami kakaknya. Johan kembali memandang wajah Dewi. Bibir gadis itu masih tergigit. Tidak tahan pria bertubuh kekar itu mengirimkan kehangatan ke sana. Gadis yang memakai pakaian pasien itu terpejam dan pasrah dengan perbuatan pria itu. Johan memandangi istrinya yang tengah sibuk mondar-mandir. Wanita itu tampak kewalahan dengan beban berat di perut. Memandangi membuatnya sadar betapa pria itu sangat mencintai wanita yang sudah menemaninya 5 tahun belakangan. Suara dari gawai membuat Johan tersentak. "Mas, aku masih menunggu jawaban di kosan ya, Mas." Pria itu mendesah pelan, membuat sang istri beralih fokus padanya. "Ada apa, Mas?" Sang wanita memperlambat aktivitasnya memasukkan sesuatu ke dalam ransel. "Enggak, ini ada kerjaan dari bos." Johan berkilah. Tidak ingin membebani istri dengan kemauan wanita lain terhadapnya. "Oh," Rani kembali sibuk. Ia mengalihkan perhatian pada sang adik yang baru keluar kamar. "Cepetan Dewa, nanti telat." "Iya Mbak." Dewi dengan pakaian yang sudah rapi berjalan tergesa. Dirahinya ransel dari tangan sang kakak. "Atau kalau nggak sempet masukin kulkas dulu. Jangan telat makan. Aku nggak mau tipusmu kambuh dan merepotkan semua orang terutama Mas Johan." Rani melirik pada suaminya. Merasa disebut, pria berparas tampan itu menoleh pada sang istri. Keduanya saling tersenyum saat pandangan mereka beradu. 2 bulan lalu, Dewi memang sempat drop karena tipusnya. Bed rest di rumah membuat Rani memaksa suami bolak-balik mengurus keperluan adik semata wayangnya itu di rumah sakit. "Iya Mbak, tapi kulkasku kan hanya sebesar open Mbak. Mana muat untuk makanan sebanyak itu?" Gadis berusia 20 tahun itu protes. "Ya sudah, nanti sebagian dibagiin sama teman-teman di kosan," sambung Rani memaksa. Lalu pandangannya berbalik pada Johan. "Ya sudah Mas, cepat antar dia, nanti Dewi telat lagi. Mas kan juga harus kerja." "Hah? Oh ya." Johan bangkit, menghabiskan kopi di meja, lalu cepat menyambar kunci motor yang tergantung di depan kamarnya. Keduanya sudah di atas motor setelah ritual salam-salaman. Dewi melambai pada Rani. Ia sengaja menjaga jarak dengan tidak berpegangan pada kakak iparnya Johan. Rani tersenyum, kebahagiaan telah melengkapi hidupnya. Memiliki suami yang baik dan bertanggung jawab, bukan hanya padanya, tapi juga pada Dewi yang sejak kecil diasuh Rani. Dulu Johan memang sempat mengeluh karena harus menanggung sebagian biaya kuliah Dewi, bahkan menyisihkan uang saat Dewi jatuh sakit atau ada tugas tambahan dari kampusnya. Karena gaji gadis itu bekerja paruh waktu, tidaklah cukup. Namun waktu rupanya telah membalik hatinya. Rani terus memberi pengertian. Rasa sayangnya pada Rani membuatnya lambat laun tulus ikut menyayangi Dewi. Sepanjang jalan terasa hening. Sesekali jalan berlubang membuat tubuh Dewi dan Johan berbenturan. Kencangnya angin di atas motor membuat keduanya enggan saling bicara. Gadis itu berusaha menjaga jarak meski ia tahu seharusnya tak berada satu boncengan dengan Johan. Semua ini terjadi karena Rani yang seringkali memaksa mereka. "Mas Johan itu suami Mbak, berarti dia juga kakakmu." Begitulah ucapan Rani. Kalau memaksa Dewi meski risih, lama-kelamaan gadis itu mulai terbiasa. Memasuki indekos, Johan membantu Dewi membawa barang-barang ke kamarnya tanpa permintaan atau perintah dari siapapun. Suasana seperti itu dulu adalah hal yang sangat canggung bagi Dewi. Wanita ayu dengan rambut lurus sebahu itu merasa tidak nyaman, bahkan risih ada di dekat Johan. "Ayo masuk." Johan yang membawa barang-barang berhenti dan berdiri di depan Dewi mengajaknya masuk. "Oh iya Mas." Gadis itu mengekor. Sampai di dalam kosan, Dewi segera menyalakan air panas dengan menekan tombol on hot di dispenser. "Udah taruh situ saja." Gadis itu menunjuk pojok ruangan. "Ya." "Mau minum apa?" Dewi mulai sibuk mengeluarkan gelas dan toples gula.
Tidak menjawab, Johan menutup pintu dan menguncinya, perlahan mendekati gadis itu. Kan tadi sudah ngopi, sekarang aku mau kamu buka baju aja. Pria itu memeluk tubuh Dewi dari belakang. Gadis itu tersenyum, semburat merah menjalar di kedua pipinya.